Selamat datang di video presentasi pendahuluan fluida statis. Ya, jadi di video ini kita akan mempelajari konsep dari fluida statis. Nah, sekarang apakah definisi dari statis? Tentu saja itu adalah tidak bergerak ya. Nah, sekarang apa itu fluida? Nah, fluida itu adalah segala sesuatu yang mengikuti bentuk dari wadahnya. Ya, jika kita memiliki contohnya adalah jika kita memiliki balon yang terbuat dari karet. Nah, lalu misalkan kita masukkan fluida, ya kita masukkan fluida dan memenuhi balon tersebut. Nah, maka pada saat kita pencet balon tersebut, maka fluidanya akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, semua jenis zat tersebut disebut sebagai fluida ya. Jadi tentu saja zat cair atau cairan itu disebut sebagai fluida dan gas juga merupakan fluida. Ya, jadi fluida itu adalah cairan dan gas. Jadi di bab ini kita akan mempelajari fluida statis. Ya, jadi cairan dan gas yang statis, yang tidak bergerak. Nah, setelah itu jika kalian perhatikan fluida ini tentu saja akan memberikan gaya pada permukaan dari atau pada dinding wadahnya. Ya, akan memberikan gaya pada dinding wadahnya. Nah, untuk mempelajari interaksi antara fluida dengan dinding wadahnya, maka kita perlu mengetahui konsep dari pressure, yaitu tekanan. Ya, konsep dari tekanan yang dinotasikan dengan huruf P. Ya, ini adalah tekanan. Nah, tekanan itu akan sama dengan force, di mana force itu adalah gaya dibagikan dengan area, yaitu bidang. Ya, luas bidangnya, yaitu A. Jadi tekanan itu akan sama dengan ini area. Itu akan sama dengan gaya dibagikan dengan luas bidangnya, di mana gaya tersebut bekerja. Ya, di mana di mana gaya itu satuannya adalah Newton, lalu area atau luas bidang itu satuannya adalah meter kuadrat ya. Nah, lalu kita dapat katakan bahwa 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Ya, di mana Pascal itu adalah nama seseorang yang menemukan hukum Pascal yang akan kita pelajari nantinya. Ya, jadi untuk menghargai si Pascal, kita akan menggunakan Newton per meter kuadrat menjadi Pascal. Ya, jadi tekanan itu akan sama dengan gaya dibagikan dengan luas bidang di mana gaya tersebut bekerja. Nah, agar kalian lebih mengerti konsep dari tekanan, mari kita ke contoh berikut. Nah, jika kalian aplikasikan gaya sebesar 10 Newton, jadi ini adalah gaya yang diperlukan untuk mendorong benda seberat 1 kg. Ya, jadi lumayan kecil. Lalu kalian gunakan tangan kalian ya untuk mengaplikasikan gaya tersebut. Ya, misalkan kalian aplikasikan pada punggung teman kalian ya. Misalkan ini adalah punggung teman kalian. Nah, tentu saja teman kalian hanya akan merasakan sedikit dorongan ya, akan merasakan terdorong sedikit. Nah, setelah itu, contoh kedua adalah misalkan kalian aplikasikan gaya yang sama, yaitu sebesar 10 Newton. Nah, sekarang kalian gunakan jarum ya untuk mengaplikasikan ke punggung teman kalian. Ya, ini hanyalah contoh, jadi janganlah mencoba di rumah ya. Jangan mencobanya karena teman kalian akan merasakan kesakitan. Nah, jika kalian gunakan jarum, tentu saja rasa punggung teman kalian itu akan berbeda ya. Jadi akan sangat sakit. Nah, ini adalah konsep dari tekanan. Jadi pada saat kalian aplikasi gaya yang sama, walaupun gaya yang sama ya, sebesar 10 Newton, tetapi yang dirasakan oleh teman kalian itu sangatlah berbeda. Yang pertama adalah tekanannya itu sangatlah rendah ya. Jadi gaya dibagikan dengan luas permukaan di mana gaya tersebut bekerja, yaitu sebesar telapak tangan kalian, maka tekanannya itu akan kecil. Di mana pada saat kedua kita menggunakan gaya yang sama, tetapi luas bidang di mana gaya tersebut bekerja itu sangat kecil, yaitu hanya merupakan luas permukaan di ujung jarum tersebut, jadi sangat kecil. Nah, maka tekanan yang dirasakan oleh kulit teman kalian pada titik di sana itu akan sangat besar. Nah, dengan demikian tentu saja teman kalian akan merasakan kesakitannya. Jadi ini adalah konsep dari tekanan, yaitu gaya dibagikan dengan luas bidang di mana gaya tersebut bekerja padanya. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari tekanan. Nah, setelah itu mari kita pelajari konsep tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis.
hidrostatis. Ya, jadi hidro itu artinya adalah zat cair ya, statis itu artinya adalah tidak bergerak. Jadi kita akan mempelajari tekanan dari zat cair yang tidak bergerak. Nah, di mana tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair. Ya, tentu saja itu adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Ya, semoga kalian mengerti dengan menggunakan contoh berikut. Nah, misalkan kita memiliki sebuah gelas, ya akan kita isi dengan zat cair. Ya, dapat berupa zat cair apapun, air atau minyak atau air raksa dan sebagainya. Ya, jadi kita isi dengan zat cair, lalu kita bawa ke planet lain, ya, ke planet lain yang memiliki gaya gravitasi yang sama dengan di bumi, tetapi tidak memiliki namanya atmosfer atau udara. Ya, tidak memiliki udara. Nah, sekarang misalkan terdapat selaput tipis di tengah-tengah zat cair tersebut. Nah, sekarang berapakah tekanan yang dirasakan oleh selaput tipis ini? Ya, kita perlu mencari tekanan yang dirasakan oleh selaput tipis ini. Nah, maka mari kita gambarkan gaya yang bekerja pada selaput tipis tersebut. Tentu saja itu adalah berat dari cairan di atasnya, ya, berat ini. Ini adalah gaya yang bekerja pada selaput tipis tersebut. Lalu tentu saja cairan tersebut dalam keadaan seimbangnya tidak bergerak. Artinya adalah akan terdapat gaya yang sama yang bekerja dari bawah, ya, selaput tipis tersebut. Ya, jika tidak memiliki gaya yang sama, maka tentu saja selaput tersebut akan bergerak ke bawah, ya, akan mengalami percepatan ke bawah. Dimana jika kalian perhatikan zat cair itu tidaklah bergerak, ya, jika kalian tidak berikan gaya. Nah, maka di sini akan terdapat gaya ke atas. Nah, sekarang maka kita bisa sebutkan bahwa gaya yang diterima oleh permukaan zat cair tersebut atau selaput tipis tersebut itu akan sama dengan W, ya, yaitu berat dari zat cair di atasnya. Nah, di mana berat dari zat cair di atasnya, atau mari kita bagikan dengan luas permukaannya dahulu, karena yang kita perlu cari, ya, itu adalah tekanan yang dirasakan oleh permukaan tipis ini. Maka kita bagikan dengan A. Ini kita juga bagikan dengan A, ya, karena tekanan itu sama dengan gaya dibagikan dengan bidang di mana gaya tersebut bekerja. Ya, jadi di sini gaya beratnya itu akan bekerja pada bidang di sini. Ya, jadi bidang dari selaput tipis tersebut, ya, atau luas permukaan dari selaput tipis tersebut. Maka kita bagikan dengan A keduanya, maka di sini adalah tekanan yang dirasakan oleh selaput tipis di sini. Di mana itu akan sama dengan berat dari cairan di atasnya, di mana itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Lalu kita bagikan dengan luas permukaan dari bidang tersebut atau dari selaput tipis tersebut. Nah, sekarang massa jenis itu sama dengan massa dibagikan dengan volume, ya. Ini yang telah kita pelajari di SMP, ya. Jadi massa jenis itu adalah massa dibagikan dengan volume. Maka kita bisa sebutkan bahwa massa itu sama dengan massa jenis cairan tersebut dikalikan dengan volume, ya. Massa jenis cairan tersebut dikalikan dengan volume. Lalu sekarang berapakah banyak volumenya, ya, volume zat cair di atas ini? Tentu saja volume itu akan sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Ini adalah volume dari zat cair di atas ini. Ya, maka kita bisa sebutkan bahwa volume itu adalah luas alas dikalikan dengan ketinggiannya. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa tekanan yang dirasakan oleh selaput tipis tersebut itu akan sama dengan massa jenis dari cairan tersebut dikalikan dengan A, yaitu luas alasnya dikalikan dengan ketinggiannya, lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi, lalu kita bagikan dengan A. Nah, di mana A dibagikan dengan A itu akan saling menghilangkan. Nah, maka di sini kita dapat simpulkan bahwa tekanan yang dirasakan oleh selaput tipis tersebut itu akan sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Nah, ini yang disebut sebagai tekanan hidrostatis, yaitu tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat fluida tersebut. Ya, oleh berat zat cair tersebut. Nah, maka besarnya itu adalah Rho G H. Ya, jadi ini adalah tekanan pada lapisan tipis tersebut. Nah, semua kalian mengerti
Jadi mari kita ke contoh. Misalkan kita memiliki sebuah tangki yang berisi air sebagai berikut. Ya, jika kita isi dengan air, lalu kita memiliki 3 lubang ya dengan ketinggian yang berbeda. Nah, maka bagaimanakah air tersebut menyembur? Tentu saja jika kalian perhatikan, yang paling bawah itu akan sembur lebih jauh, yang paling atas itu semburannya paling dekat. Nah, mengapa demikian? Tentu saja itu dikarenakan oleh tekanan hidrostatis. Ya, tekanan oleh berat fluida tersebut, yaitu Rho dikalikan G dikalikan H. Jadi pada saat kedalamannya tinggi, ya untuk lubang yang paling terendah, ya, jadi di sini kedalamannya paling dalam, maka tekanannya itu akan semakin besar. Ya, pada saat H-nya besar, tentu saja tekanannya semakin besar. Nah, maka jika tekanannya sangat besar, tentu saja air tersebut akan menyembur lebih jauh. Ya, semua kalian mengerti konsep dari tekanan hidrostatis. Nah, lalu mari kita ke gambar berikut, ya, di mana gambar ini sangatlah menarik ya. Jadi terdapat akuarium, ya. Jadi kalian asumsikan bahwa di sini di atas ini adalah vakum, ya. Jadi tidak terdapat udara. Lalu sekarang pertanyaannya adalah ikan manakah, ikan pertama atau ikan kedua yang akan merasakan tekanan yang lebih besar? Nah, di mana jika kalian perhatikan kedua ekor ikan tersebut memiliki kedalaman yang sama, yaitu H. Ya, lalu di sini merupakan zat cair yang sama, ya, merupakan zat cair yang sama. Nah, di mana di sini yang berbeda itu hanyalah volume di atas ikan tersebut, ya, volume air di atas ikan tersebut. Nah, sekarang apakah tekanan dari ikan pertama itu lebih dari tekanan pada ikan kedua? Tentu saja tidak, ya. Tentu saja ini salah. Ya, itu pernyataan yang salah. Karena tekanan itu tidaklah berhubungan dengan volume di atas ikan tersebut. Ya, karena tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Jadi hanya dipengaruhi oleh H, yaitu kedalamannya. Lalu yang kedua, percepatan gravitasinya. Tentu saja kedua buah ikan atau kedua ekor ikan itu akan merasakan gravitasi yang sama. Lalu fluidanya juga akan merasakan gravitasi yang sama. Jadi G-nya juga sama. Lalu massa jenis dari fluida di sini, ya, dari air di sini dengan air di sini tentu saja sama. Jadi tentu saja kedua buah ikan atau kedua ekor ikan itu akan memiliki tekanan yang sama. P1 sama dengan P2. Ya, jadi pada saat cairannya tidak bergerak, ya, pada saat statis, ya, fluidanya statis. Lalu pada saat keduanya merupakan cairannya sama, memiliki massa jenisnya sama, lalu kedalamannya sama, maka kedua buah titik tersebut akan memiliki tekanan yang sama. Jadi misalkan titik di sini itu akan memiliki tekanan yang sama dengan titik di sini. Titik di sini akan memiliki tekanan yang sama dengan titik di sini, akan memiliki tekanan yang sama di titik di sini, dan seterusnya. Ya, jadi satu garis ini akan memiliki tekanan yang sama, ya, jika memiliki H yang sama. Nah, semua kalian mengerti konsep dari tekanan hidrostatis. Nah, sekarang mari kita ke yang ketiga, ya, yaitu tekanan atmosfer. Ya, kita akan mempelajari yang namanya tekanan atmosfer. Nah, apa itu tekanan atmosfer? Jadi mari kita gunakan gelas kita yang sama, yang berisi cairan, ya, yang berisi cairan. Lalu misalkan terdapat selaput tipis di sini, ya, selaput tipis di sini. Nah, di sini adalah cairan, ya, adalah permukaan cairan. Nah, sekarang berapakah tekanan yang dirasakan oleh selaput tipis ini? Nah, berapakah tekanan mutlaknya? Ya, ini disebut sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak. Nah, sekarang berapakah tekanan mutlak yang dirasakan oleh selaput tipis ini? Nah, jika kalian perhatikan, di atasnya itu akan terdapat zat cair. Nah, maka tentu saja akan terdapat yang namanya tekanan hidrostatis, ya, tekanan oleh berat zat cair tersebut. Lalu yang kedua, karena di sini adalah di bumi, tentu saja di angkasa ini atau di atas ini, ya, bukan di angkasa, di atas ini akan terdapat yang namanya udara, dan udara juga memiliki berat. Ya, jadi tentu saja akan memberikan tekanan pada zat cair tersebut. Nah, di mana tekanan yang diberikan itu sebesar P0, ya, itu disebut sebagai tekanan atmosfer. Ya, ini yang disebut sebagai tekanan atmosfer karena udara juga memiliki berat. Jadi tekanan mutlaknya itu sama dengan tekanan hidrostatis ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Di mana tekanan atmosfer itu besarnya sama dengan 1 atmosfer.
di mana 1 atmosfer itu akan sama dengan 1,01 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Ya, inilah tekanan atmosfer. Nah, tentu saja beberapa dari kalian akan menanyakan mengapa jika udara memiliki berat, mengapa kita tidak merasakan tekanan di punggung kita misalkan atau di bahu kita. Ya, mengapa kita tidak merasakan tekanan di bahu kita? Nah, tadi setelah saya katakan bahwa tekanan itu tidaklah hanya bekerja dari atas, di mana di bawah juga terdapat tekanannya. Jadi di sini dalam keadaan statis. Jadi tekanan itu akan bekerja dari segala arah, dari atas dan dari bawah. Dengan demikian maka gaya resultannya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi resultannya itu sama dengan 0. Jadi kalian tidak akan merasakan tekanan dari atas saja. Jadi tekanan dari bawah juga terdapat. Jadi gaya resultannya itu sama dengan 0. Dengan demikian maka kalian tidak dapat merasakan bahwa udara tersebut berat. Nah, kalian dapat ke contoh berikut. Ya, nah ini adalah gambar yang sangatlah bagus ya. Dimana kalian pada saat di udara kalian dapat memasukkan air pada sebuah balon ya, seperti berikut ya. Kalian masukkan air, tentu saja pada saat kalian angkat di udara, air tersebut akan memiliki berat ya. Kalian akan merasakan sangat-sangat berat. Lalu pada saat kalian celup ke dalam air ya, kalian masuk ke dalam air. Nah, mengapa berat dari air tersebut hilang ya? Jadi kalian tidak akan merasakan berat sama sekali. Nah, mengapa demikian? Jadi kalian akan menjawabnya atau kalian dapat menjawabnya setelah kalian mempelajari yang namanya hukum Archimedes, yaitu akan terdapat gaya apung ya. Jadi sama halnya dengan udara di sekeliling kita akan memiliki yang namanya gaya apung. Nah, semua kalian mengerti. Nah, sekarang mari kita ke gambar berikut. Nah, mengapa kita dapat menyedot air ya pada saat kita minum? Nah, mengapa demikian? Nah, sebenarnya kita tidak memberikan gaya pada air tersebut. Sebenarnya kita hanya memvakumkan pipet yang kita gunakan. Dan yang bekerja itu adalah tekanan dari udara. Ya, jadi misalkan ini adalah gelas kita yang berisi air, lalu kita gunakan sedotan. Lalu ini adalah mulut kita misalnya. Lalu yang kita kerjakan itu adalah kita memvakumkan udara di sekitar sini. Dengan demikian maka tekanannya ya, tekanan dari udara itu akan menekan air tersebut dan akan masuk ke sedotan dan akhirnya akan masuk ke mulut kita. Ya. Jadi pada saat kalian di bulan ya, jadi tidak terdapat atmosfer. Nah, maka kalian sedot bagaimanapun di sini airnya tidak akan naik ya, karena tidak terdapat tekanan udara ya, tidak terdapat tekanan atmosfer. Nah, semua kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal ya.